Pesan ke pemerintah lah gimana nih soal soal ini nih dengan fenomena IMS kayak sekarang tuh gimana tuh? Mestinya pemerintah lakukan apa tuh kira-kira? Buka mata. Buka mata. Oh keren tuh. Pemerintah buka mata. Buka mata. Quotable loh. Jangan sampai anak kau yang kena baru kau buka mata. Kalau Atau hari keluarga kau yang kena baru kau buka mata. kalau hari ini kau aman bukan berarti besok anak cucu kau aman. Kan Tuh. gitu. Pod Club Podcast Kepala Batu. Kawan ngobrol perdana saya ini adalah seorang aktivis perempuan. Beliau ini adalah sekarang sedang aktif di Ikatan Perempuan Positif Indonesia, melakukan aktivitas-aktivitas penjangkauan terhadap kelompok rentan, terutama yang terkait dengan risiko penularan infeksi menular seksual. Kawan ngobrol saya ini juga belakangan terlibat aktif di banyak isu karena keterlibatannya di organisasi masyarakat sipil, kelompok-kelompok masyarakat sipil yang membahas soal yang mengadvokasi soal-soal sosial, kebijakan publik dan potensi konflik-konflik yang ada di masyarakat. Selain itu, kawan ngobrol saya kali ini adalah seorang supermom. Dia adalah seorang single parent, punya 2 putri. Soal supermomnya ini nanti kapan-kapan lah kita bahas ya. Hari ini kita akan bahas dan ajak ngobrol soal fenomena sosial yang ada di masyarakat belakangan, yaitu soal tingginya angka IMS di salah satu titik puskesmas yang ada di Kabupaten Sintang, yang belakangan beberapa minggu terakhir ini viral. Jadi langsung saja kita sambut teman ngobrol saya, the one and only, Ika Rizka. Yeay. Apa kabar Kak? Baik. Gimana? Sebenarnya itu tadi gimmick nanya apa kabar. Itulah. Karena sebelumnya kawan-kawan saya 2 hari sebelumnya tuh saya udah ketemu Ika, tapi kayaknya kawan-kawan perlu lah tahu kabar Ika. Apa kabar Ika sekarang? Baik. Baik, alhamdulillah baik. Baiknya maksudnya ini gimana nih, baik sekali kah atau baik karena Indonesia mau krisis nih? Baik ya lah. Baik ya gitu. Nggak usah pakai sekali, nggak usah baiknya kayak mana. Baik ya lah dah. Ngikutin enggak gak soal ini nih yang viral belakangan tuh yang Ada sih kemarin tuh sempat baca dan menonton sekilas kan. Iya juga ya, sempat wow gitu kan. Sempat ini, tapi kalau pas nonton tuh, pas ngeliat tuh kan, rasa saya sih wajar. Iya. Kalau misalnya pun Apa ini kasus wajar nih angkanya kah? angkanya tinggi, saya rasa wajar. Wajar itu. Karena belakangan ini ada sekitar berapa tahun belakang ini ya, untuk program untuk orang-orang yang beresiko, itu sudah mulai tidak dilihat lah, tidak dilihat ke atau udah tidak dipedulikan ke atau apa, susah ngomongnya lah itu tuh. Risiko maksudnya risiko apa nih? Risiko tertular IMS-nya gitu. Ya, jadi kan ada bahasa nih kan orang-orang yang beresiko tinggi, orang-orang yang beresiko tinggi ataupun orang-orang yang hanya beresiko saja. Nah, kalau kita nih, macam kita nih termasuklah sebenarnya orang yang beresiko. Beresikonya ini kan semua penyakit ataupun semua infeksi kita tuh akan beresiko kalau kita melakukan hal-hal yang memang itulah yang menyebabkan resiko dari penyakit itu. Nah, karena ini kita kemarin itu terkait IMS kan, infeksi menular seksual, berarti faktor resikonya yang ada keterkaitannya dengan hubungan seksual. Dengan hubungan seksualnya. Nah, kalau saya bilang wajar, kau kan lihat sendiri John, gimana di Sintang nih, hubungan seksual yang yang seks bebas, yang bahasa sekarang budak-budak bilang seks bebas. Nah, kau lihat sendiri lah Sintang macam mana. Ya, kan? Ini apa nih? Ada soal apa ya kalau istilah itunya tuh ya, istilah medisnya tuh. Kayak yang kemarin itu kan dipublikasikan angka tuh. Angka. Kita sudah terlibat di angka lah. Dipublikasikan itu ada angka sekian ratus kasus gitu kan. Itu kan biasanya setahu aku tuh
biasanya tuh kayak fenomena gunung es kan. Iya. Artinya angka yang terekspos tuh sebenarnya angka yang tidak terekspos lebih banyak gitu. Iya pasti. Apakah eh, di soal-soal IMS ini juga apa ya? Kalau pengalaman Ika loh kan, karena Ika pernah jadi advocator untuk kasus-kasus macam itu. Kalau kayak dulu tuh di era Ika masih aktif di advocator tuh eh, cara pemerintah ngelihat fenomena gunung es nih sebenarnya kayak mana tuh? Apakah karena mereka cuma basis by program aja, atau kemudian memang ada pendekatan-pendekatan khusus untuk melakukan penjangkauan atau gimana tuh? Yang disebut sama pemerintah loh ya. Kalau sebelum-sebelumnya ya, karena kan kok sekarang kan Ika kan sudah tidak masuk di di penjangkauan, karena kan sekarang kan Ika lebih sebenarnya aku tuh sekarang konsennya di kekerasan berbasis gender. Jadi memang khusus untuk aduan-aduan perempuan-perempuan yang terdampak ataupun dia sebagai korban dari kekerasan berbasis gender. Tapi kan sebelum-sebelumnya aku tuh udah ngikutkan ini. Nah, waktu aku jadi sempat jadi pengelola program di di KPA, Komisi Penanggulangan AIDS di Kabupaten Sintang. Memang kalau untuk IMS itu, infeksi menular seksual itu kan kita di pemerintah nih kan sebenarnya udah ada klinik namanya klinik IMS, itu tuh di setiap puskesmas itu sudah ada. Cuma kalau di Sintang tuh hanya beberapa puskesmas, enggak seluruh puskesmas. Karena memang kan untuk menjadikan itu klinik kan memang butuh ya. Ada prosedur khusus. Iya, gitu lah benar, dan banyak sumber daya yang harus betul-betul dia paham terkait gimana itu klinik IMS itu kan. Nah, kalau dulu itu orang-orang yang beresiko, khususnya orang yang beresiko tingginya, yang kalau tinggi ini memang dia terjun langsung di perilaku seksual itu. Salah satunya contoh lah ya, perempuan pekerja seks, kemudian kalau perempuan pekerja seks nih ada yang langsung sama tidak langsung. Kalau langsung tuh memang dia menjajakkan dirinya tuh secara langsung bahwa saya ini bekerja memang menjual seks saya. Nah, tapi kalau yang tidak langsung, misalnya saya seorang pekerja lain, tapi di sampingan lah bahasanya, sampingannya. Side job lah. Nah, yang itu tuh, yang biasa chat-chat, gitu lah tuh kan. Oh, aplikasi hijau ya. Nah, kayak gitu tuh. Itu tuh tidak langsung. Nah, kalau yang tidak langsung nih John, ini yang kita agak susah untuk mencarinya. Oh, Nah, saya paham konteks itu gini. Jadi gini tuh ya. Dulu mungkin sekitar tahun berapa Ika dulu aku dari tahun 2011. Oh, sekitar tahun segitu tuh kalau tidak salahku waktu itu sedang ada juga wacana tuh sejak 2007 sampai 2012 apa gitu di Sintang tuh ada wacana soal melokalisir aktivitas menjual jasa seksual tadi itu. Ada cuma sampai wacana gitu, waktu itu. Oh, jadi waktu itu Ika mau kasih gambaran bahwa waktu itu penjangkauannya lebih mudah ke mereka yang jualan langsung tuh ya? Iya, jualan langsung. Akan sangat sulit menjangkau orang yang jualnya bebas di luar. Yang tidak langsung, bukan jual sih ya, lebih mereka bekerja. Mereka bekerja. Kita menghargai mereka dalam bekerja ya. Jadi jasa juga nih. Ya, jadi mereka bekerja yang langsung itu kan kita memang sama juga kita akan sampai program itu secara langsung ke mereka. Kalau itu dia faktor resiko tinggi, mereka yang beresiko tinggi yang memang kita tahu gitu, yang kita tahu. Nah, tapi kalau yang kita tidak tahu ini agak susah karena kan kita mendatangi pun enggak bisa langsung kamu kerjanya ini kah? Dia tetap bilangnya, "Enggak, saya kerjanya ini Kak." Tapi kan kita kan tahu nih dari misalnya dari korbannya misalkan, misal John ya. Kau kena IMS misalnya nih, misal ya John, nah kau kena IMS, amin gitu kan. Boleh ngetok gitu. Boleh kan, Boleh kan macam dulu kan gitu kan. Jadi misal kau kena IMS, curhat lah nih kau dengan kami ini kan penjangkau, kau taunya kami ini suka jangkau teman-teman yang beresiko kan.
Kak, aku nih kencing susah kak. Aku tanya lah, kau dulu, kau sebelumnya ngapa? Ini banyak lah kan, aku sedikit meninterogasi lah bahasa kan, tapi kan sebenarnya kan aku bukan interogasi. Oh ternyata aku ambil kesimpulan kalau kau berapa hari yang lalu kau ada apa, bukan make lah ya, apa sih bahasa anaknya tuh? Melakukan aktivitas seksual berisiko gitu Nanti lah aku ya. bilang make jeli ula bahasa kan. Kau ada melakukan aktivitas hubungan seks dengan seseorang yang kau tidak tahu status seseorang itu, kan? Ternyata 3 hari kemudian kau tidak bisa kencing, sakit. Mau kencing panas, yang susah kencingnya. Akhirnya pas dilakukan pemeriksaan, ternyata kau kena GO. Kau kena Apa kencing GO nanah, tuh? gonore. Kau Gonore. kena kencing nanah misalkan. Nah, kalau eh, kalau kami tahu, kami akan datangi langsung siapa yang sebelumnya dengan kau. Oh gitu. Bisa datangi kalau dia memang yang pekerja langsung, Iya. akan lebih mudah. Jadi kita tidak perlu banyak tanya, oh karena kau pekerja langsung kita lakukan pemeriksaan. Tapi kita tahu, oh kemarin tuh si John dengan si itu. Berarti kita lebih fokus nih ke dia nih. Supaya dia mau lakukan pemeriksaan, langsung dapatkan hasil, langsung pengobatan. Karena kalau IMS nih John, tidak bisa diobat cuma satu orang. Bisa kau yang sakit, kau yang diobat. Iya. Pasangan kau harus diobat juga. Gitu. Harus bukan diobat sih, lakukan pemeriksaan lo kalau ternyata memang ada diobati. Nah, kalau misalnya dengan yang tidak langsung, kau bilang, "Oh, aku sama si itu." Nah, kami datangi lah nih, misalnya kan, cewek nih kan. Langsung dia bilang, "Yang mana, Kak? Mana ada? Itu bah kami cuma kawan." Akan banyak timpalan makanya banyak bah dia banyak alasan bah. Kendala Lapesnya lapangannya gitu. tuh pasti ada. Itulah yang akhirnya kami itu agak susah kalau secara program. Nah, kenapa kalau yang pada populasi yang beresiko tinggi itu akan lebih mudah kita lakukan penjangkauan pada infeksi menular seksualnya, itu karena apa? Karena kita bersama pemerintah itu akan bekerja sama mendatangi tempat untuk melakukan pemeriksaan secara bersama. Jadi semuanya itu dilakukan pemeriksaan, tak ada yang tidak. Yang tidak mau, siap-siap lah. Kita tinggal kasih tahu lah nih ke bosnya, ke siapanya, dia nak mau melakukan pemeriksaan. Jadi sebenarnya begini tuh Kak, sebenarnya perdebatan perlu atau tidak lokalisasi, itu kan sebenarnya sejarahnya udah perdebatan dari tahun 60-an kan. Dulu kalau tidak salah tuh pernah tuh Ali Sadikin tuh ya agak kontra-kontra dengan kelompok konservatif soal Gubernur Jakarta si Ali Sadikin ini memutuskan untuk melegalisasi prostitusi, anggapannya begitu. Tapi sebenarnya maksud dia itu cuma melokalisir supaya mudah, ya seperti itu kalau ada program penjangkauan gitu kan. Kalau tidak salah saya waktu itu tuh kalau kita lihat studi kasus di Jakarta tuh ada nama tempat namanya Keramat Tunggak kalau tidak salah ya. Tolong koreksi kalau salah. Jadi di Keramat Tunggak itu semua PSK yang bertebaran di Jakarta tuh dilokalisir di Keramat Tunggak. Kalau sudah mereka terkumpul di situ, pemerintah waktu itu apa namanya daerah khusus ibu kota Jakarta kalau nggak salah tuh. Pemerintah tuh punya alasan untuk merajia pekerja seksual yang di luar lokalisasi. Kemudian pemerintah waktu itu kan IMS mungkin ada, tapi programnya enggak kayak sekarang, agak lebih rapi gitu kan. Waktu itu bahkan alasan Ali Sadikin bilang tuh bahwa kalau mereka terkonsentrasi di satu tempat, pemerintah bisa kasih program misalnya kursus menjahit misalnya, zaman itu kan begitu kan. Jadi sebenarnya tuh kayak perdebatan soal perlu dan tidaknya lokalisasi itu kan sebenarnya udah lama gitu kan. Aku tuh ingat tuh gini tuh Kak, tahun 2000 berapa ya, 2007 2008 kalau nggak salah aku pernah inisiasi isu ketika waktu itu aku masih jadi jurnalis aktif kan. Jadi aku inisiasi isu soal perlunya lokalisasi itu ke DPRD Sintang. Waktu itu beberapa legislator Sintang tuh ngasih sinyal positif lah. Memang masuk akal bahwa misalnya yang kita tahu ya, yang kita tahu aja di Sintang tuh misalnya kan ada tempat kayak RT 8 tuh, Merano ya disebutnya itu kan. RT 8 itu kalau seandainya dijadikan lokalisasi, otomatis agak sulit tuh karena di sekelilingnya udah banyak pemukiman kan. Ya, Itu satu hal gitu.
Kalau seandainya dia tidak punya status lokalisasi, kesulitannya adalah menerapkan misalnya aturan bahwa yang masuk ke lokalisasi, kalau kita belajar dari kayak Gang Doli Surabaya tuh kan, yang masuk lokalisasi itu hanya orang dengan usia tertentu dengan menunjukkan KTP misalnya. Gitu kan. Yang sekarang jadi gawat adalah sudahlah aktivitas itu tidak dilokalisir, penjangkauannya susah, pemeriksaannya juga susah. Kemudian orang yang masuk ke situ tuh bisa beragam usia kan, gitu kan, ya bisa beragam usia. Mungkin jangan-jangan itu juga menjadi salah satu sebab kenapa misalnya angka IMS di Sintang tuh belakangan ngelonjak, gitu kan. Itu baru satu puskesmas tuh, gitu kan. Baru satu puskesmas, konon katanya udah 126 gitu kan. Nah, kita nggak tahu puskesmasnya lain gitu kan. Kalau menurut Ika tuh tantangan paling besar kalau kerjaan jasa macam itu nggak dilokalisir tuh, tantangan paling besarnya gimana tuh? Kalau tantangan tuh ya John. Buat para penjangkau lah, korban Iya, penjangkau. yang pasti tuh kita tuh agak kesusahan untuk melihat ya tadi, maka aku bilang tuh ada langsung sama tidak langsung tuh. Yang tidak langsung nih kita akan susah, tidak langsung susah karena apa? Kita kan menghargai gak kerja orang. Ya. Nggak mungkin lah kita tiba-tiba datang situ, kau jual seks ke? Kan nggak mungkin. Nah, kalau Kita nggak ngasih makan dia gitu. gitu. Nah, tuh tiba-tiba langsung Kak mau ndak periksa ini. Ndak ngapa kok datang langsung mau kan Bisa turun pasaran gitu ya. Jadi kan program sebelumnya tuh John, program sebelumnya tuh kita bersama pemerintah tuh kan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya tuh bukan hanya IMS ya, tapi ada pemeriksaan HIV-nya juga. Jadi langsung sekalian. Nah, kalau dilakukan pemeriksaan itu kalau dia ada lokasi ya. Lokalisasinya. Kalau lokalisasi kalau di Sintang kan tidak ada lokalisasi kan, tapi dia berlokasi kan. Berlokasi itu kita lebih mudahnya ngapa? Karena kita akan bisa ngelihat ini kan kalau HIV kan per 3 bulan kan dilakukan pemeriksaan terus menerus. Yeah. Nah, Per 3 bulan. per 3 bulan kalau HIV. Kalau IMS itu tuh setiap bulan sekali. Oh gitu. Setiap bulan sekali. Nah, akan ketahuan kan kita kan ada komitmen tuh kalau kita dengan lokasi kita akan membuat suatu komitmen. Kayak MOU kecil-kecilan lah kan. Kalau itu masuk program ya karena beberapa tempat tuh memang kami masukkan program di situ. Jadi ada komitmen dengan pekerjanya yang bekerja secara langsungnya, kemudian dengan pihak-pihak terkait di situ, misalnya RT-nya, penjaga keamanannya, habis itu maminya, yang punya gitu kan. Itu tuh kami kerjasamanya gimana? Jadi kalau misalnya ditemukan akhirnya kan lakukan nih pemeriksaan pertama nih, enggak ada IMS-nya, HIV-nya juga aman. Alhamdulillah nih, kami yang penjangkau ini udah bersyukur kan. Oh, alhamdulillah lah nih, enggak ada kerjaan, enggak ada yang maksudnya itu bersyukurnya enggak nambah kerjaan kami. Habis itu bersyukurnya mereka pun aman gitu kan. Nah, sebulan kemudian nanti dilakukan lagi pemeriksaan. Nah, ini akan nampak apakah mereka konsisten atau komit dengan apa yang udah kita komitmen awal. Karena apa? Nah, karena apa? Kita masuk pertama kita baru nampak gambaran. Nah, itulah data. Akhirnya kita dapat data kan, dapat data. Pemeriksaan selanjutnya kita akan dapat data, tapi kita udah punya gambaran. Ini mana nih yang tidak komit dengan kita? Ini mana nih yang tidak komitmen dengan program? Misalnya di satu kafe, di satu ruangan, satu tempat, usah kafe lah ya. Di satu tempat itu pemeriksaan sebelumnya tidak ada kasus IMS-nya, tidak ada kasus HIV-nya. Sebulan kemudian kita lakukan pemeriksaan, ternyata ada satu orang yang kena IMS, misalnya nih ya, ini misal di dalam programnya kayak gitu. Tapi kan sebelumnya kami itu udah masuk dengan bentuk sosialisasi, malah sosialisasinya itu udah yang betul-betul langsung ke mereka dengan sampai apa sih kalau kau kayak gini kau nantinya harus kayak mana. Oh, udah sampai macam mitigasi gitu ya lah. udah sampai kalau kau terjadi kayak gini kau harus kemana, kau harus ngapa, itu udah sampai kayak gitu John. Jadi udah ndak ada lagi kalau misal ditanya ndak tahu tuh ndak mungkin karena kami tuh
bukan sosialisasi besar, tapi langsung datang ke tempat-tempat, misalnya cuma 5 orang ada di situ, kami sosialisasikan 5 orang tuh sampai betul-betul mereka tuh paham. Kak, tapi Gitu. gini loh Kak. Ini kan menjual jasa seksual itu kan kaitannya langsung tuh sama ekonomi tuh. Mm-mm. Kaitan sama ekonomi, artinya andai kata ini biasanya kan perang batinnya gini nih. Ini dugaan sih ya. Mm-mm. Perang batin para pekerja seks komersial yang langsung ini pasti perang batinnya gini. Kalau aku positif, Mm-mm. aku otomatis berhenti dong. Mm-mm. Kan gitu kan. Normalnya gitu kan. Mm-mm. Secara etisnya begitu. Berhenti supaya tidak nular ke orang lain. Mm-mm. Tapi nanti pendapatan ekonomiku gimana gitu. Nah, Kalau program yang pernah dilaksanakan tuh kami gimana enggak ceritanya John, gitu? kami tuh, kita ya, karena kan tadi ya kita kan paham ya, kita paham dan kita pun paham mereka tuh bekerja. Makanya saya bilang tadi tuh mereka tuh kerja, bukan mereka yang yang asal ya menjual yang kayak gitu-gitu tuh enggak, tapi mereka tuh memang betul-betul bekerja yang akhirnya apa yang mereka dapatkan ini ada yang untuk keluarganya, ada yang untuk anaknya, ada yang untuk dirinya sendiri, malah ada yang untuk orang lain juga. Kita tidak pernah tahu ya apa kebutuhan mereka. Tapi secara ilmu yang kita tahu, mereka yang kena HIV ataupun mereka yang kena IMS, kami tidak pernah nyuruh mereka berhenti kerja. Tidak. Nah, tadi makanya saya bilang sampai sosialisasi yang kami lakukan tuh gimana kalau misal kau kena HIV apa yang harus kau lakukan? Kalau kau kena IMS apa yang harus kau lakukan? Enggak ada kami nyuruh dia berhenti kerja enggak. Karena apa? Kita enggak, kalau kita nyuruh dia berhenti kerja kita ngasih dia makan lah John, kan pastilah kan. Nah, tapi ada hal cara kalau kau kena HIV supaya kau tidak menularkan gimana caranya. Terus kita punya komitmen. Nah, teman-teman yang sudah terinfeksi HIV itu tidak mudah mereka akan menularkan ke orang lain. Nah ya, saya selalu mengingatkan sama teman-teman pekerja seks ya, terutama ya. Saya selalu mengingatkan apa? Satu aja, kita. Jangan kita kira kita tuh yang nularkan ke orang. Tapi kita harus takut kalau kita tuh kena tularkan orang. Karena apa? Kau tuh kerja. Kau kerja. Kalau kau kena tularkan orang, kau tak bisa kerja. Kau kena IMS ya tuh, kena IMS. Seminggu tuh kau tak bisa kerja. Sakit John. Apalagi kayak GO itu kan katanya inkubasinya cepat ya. Nah, kena GO, habis kena herpes lagi. Kalau dia kena herpes tuh, kelamin dia tuh sakit. Misal vagina dia tuh luka. Herpes tuh kayak apa tuh? Herpes simplex tuh ya. Dia tuh bisa di vagina itu luka kayak ketorang cacar api tuh atau enggak? Itu tuh. Itu kok udah kena herpes. Semalam-malaman tuh tidak bisa ngapa-ngapa. Kayak orang kau rasa lah ya kalau kau pernah kena cacar api, ya macam itulah modelnya. Cacar api kayak mana? Demam. Kalau kau ngeliat pernah orang kena lihat cacar api model kayak gitulah, hampir-hampir sama lah. Demam tinggi, sakit, gigel. Apalagi kalau luka Kelamin, kau bayangkan lah terbuka kelamin ya kena sikit ya dah sakit. Apalagi itu benda tuh memang betul-betul dah terbuka gitu kan. Benda ini maksudnya nih. Vaginanya. Oh, gitu. Vaginanya itu dah ada luka sedikit, itu tuh dia nanti tuh Rawan bakteri juga kan. rawan Luka. sekali. Herpes tuh virus lagi. Itu. Ini Kak, Tadi aku bilang loh, kalau sidak tuh kita bilang suruh berhenti, nggak bisa. Tapi kan ada cara. Nah itu tuh tetap, makanya itulah guna ada pendamping. Guna ada pendamping. Nah di program HIV/AIDS dulu nih John, cerita dulu ya lah ya kita ya. Kalau cerita sekarang tuh tak ada. Sintang tak ada John. Aduh, hai, itulah sedih rasa kau. sedih gimana mau. Mudah-mudahan lah ya ada yang dengar nih kan. Jadi dulu tuh ada penjangkau, ada pendamping. Penjangkau itu dia tugasnya itu memang menjangkau orang-orang atau orang-orang yang beresiko tinggi. Lebih ke yang beresiko tinggi dulu. Karena kan kalau mereka yang beresiko biasa, yang beresiko itu gampang kita temukan. Tapi kalau yang beresiko tinggi ini kita harus cepat. Beresiko tinggi itu kayak pekerja seks. Kemudian klien, kalau kita bahasa klien tuh orang yang memakai jasanya pekerja seks tadi, kemudian teman-teman gay yang sekarang lagi ini kan
LGBT, teman-teman LGBT itu masuk di faktor resiko tinggi juga. Kemudian ibu hamil itu masuk faktor resiko tinggi. Jadi gini nih Kak, ada satu hal yang kadang-kadang luput dari pembicaraan publik lah gitu kan. Kadang-kadang itu kan yang ada orang yang jadi pelaku, dia dapat tuh sakitnya gitu. Tapi ada juga orang yang hanya jadi korban nih. Korban, nah itu banyak Misalnya tuh. kalau kayak ibu-ibu rumah tangga, nggak tahu tuh suaminya pulang bawa IMS, kan nggak tahu kan, kadang-kadang gitu kan. Yang kayak gitu tuh kan biasanya tuh apa ya? Itu kan biasanya menimbulkan ada dampak psikologi tuh. Pasti. Dampak psikologi yang cara kawan-kawan dulu menjangkau yang kayak gitu tuh gimana tuh? Ah, Ini tuh pasti kan kayak sok gimana gitu. trik Ini kan. deh sebenarnya ada triknya. Jadi yang menjadi penjangkau pun tidak akan mudah ya. Mereka pun akan dapat training juga kan. Nggak semudah itu mereka langsung bisa jadi penjangkau enggak. Jadi memang ada trainingnya sebelum mereka menjadi penjangkau. Kalau misalnya temuannya kayak gini, tuh kayak mana? Kalau temuannya kayak gini kayak mana? Terus kalaupun misalnya mereka enggak bisa menyelesaikan, ada teman-teman lain yang bisa membantu. Jadi memang bukan kerja sendiri, Pak. Bukan kerja sendiri. Nah, kalau yang kasusnya tadi tuh kan, pendekatan-pendekatannya tuh banyak, John. Pendekatan-pendekatannya banyak. Malah sampai pernah ya kami itu kena tolak, betul-betul kena tolak. Kami itu cuma mau ngasih, kita kan nggak mungkin ngasih tahu kan. Kok laki kau tuh udah pernah main sama sini gitu kan. Sedangkan si ini tuh dia tuh kena HIV positif. Nah, waktu main kami nanya, kan kami kan abis dijangkau tuh, tadi ini kita jadi kemana-mana kan kali aja nih. Dapet. Santai ya kan ngobrol. Jadi abis dia positif kan ada pendamping namanya kan. Kalau nah dari pendamping inilah kita tahu semuanya. Maksudnya nih dia nih kayak mana. Jadi kan di pendampingan itulah kita kayak mengorek lah kan masa lalu. Maksudnya mengorek masa lalu ini supaya kita bisa dapat teman-teman penjangkau ini bisa cepat dapatin orang-orang yang ada hubungannya sebelumnya dengan dia gitu kan. Yang beresiko, tadi itu yang beresiko tadi. Nah akhirnya kayak gitulah kan. Tapi kan enggak mungkin kan teman-teman yang jangkau ini langsung ngasih tahu, Bu, suami ibu tuh pernah main sama ini Bu. Kan enggak mungkin kayak gitu kan. Nah caranya kami tuh dulu tuh pernah ada program Salam Sehat 1000 Rumah. Namanya Salam Sehat 1000 Rumah. Jadi kami ini keliling semua rumah yang ada di Kabupaten Sintang. Nah mungkin rumah kau belum kena waktu itu karena kami belum sampai ke Baning. Aku waktu itu rumahnya di mana ya? Belum sampai kami Baning. Jadi kami tuh waktu itu yang sudah kami datangi itu ya Kampung Ladang, Sungai Durian itu daerah ke yang darat tuh apa sih namanya kalau kita bilang Masuka Darat ya? Masuka Darat, daerah pasar tuh. Terus Menyumbong belum, Tanjung Puri. Jadi ada beberapa lah udah. Jadi waktu itu memang kita lihat tuh titik-titik yang besar kasusnya yang kita ambil duluan. Jadi dari data yang ada di mana angka terbesar HIV-nya, disitulah yang kami mulai Salam Sehat 1000 Rumah. Nah, ada korban nih kan, korban yang kita mau ngomong kan tidak mungkin langsung caranya kayak gitu. Nah, dengan Salam Sehat 1000 Rumah itu kan kami memberikan edukasi, edukasinya tuh bukan cuma HIV. Kita masukkan TBC TB supaya masyarakat tuh jangan hanya menilai HIV aja. Supaya ada juga nih penyakit menular lainnya gitu. Jadi kami datang nih kayak jadi kita bahasanya apa ya bahasa basi bah. Padahal sebenarnya kita tuh ada tujuan di situ dan lakukan pemeriksaan langsung. Gitu. Langsung kita lakukan pemeriksaan loh John di situ John. Nah jadi merayu orang untuk melakukan pemeriksaan itu yang bikin perlu skill. Menjadi seorang penjangkau. Jadi kuliah tuh gini nih, jangan-jangan ya sekarang kayak kita kaitan ke soal awal tadi itu, ke soal IMS tuh. Sekarang risiko IMS terutama di usia produktif kayak anak-anak muda semacam itu sekarang angkanya terus-terusan tinggi
Itu gara-gara program penjangkauan kayak gitu tuh udah nggak dikasih resource lagi sama negara. Bisa jadi, Bisa jadi ya kan. Apalagi resource dengan lagi kan. apalagi program-program kayak gitu kan erat kaitannya kalau ini ya kadang-kadang ya kita buat sesuatu yang bagus tuh kalau nggak berkelanjutan tuh Betul. ya bingung juga kan nanti Mm-mm. kayak kemarin yang sudah pernah dijangkau tuh sekarang kelanjutannya gimana gitu kan. Betul. Apalagi setahu saya tuh gini, ada hal yang agak bagus di kawan-kawan misalnya kayak IPPI itu gitu kan. Beberapa misalnya yang udah ketahuan positif apa semacam, mereka tuh punya kerelaan buat supaya masyarakat lain tidak kena, gitu Ya. kan? Yang kayak gitu. Tapi persoalannya adalah ketika resource tidak ada, barang-barang kayak gini kan membutuhkan biaya yang apa ya padat modal kali kalau kayak Iya. usaha kan gitu kan. Ini karena butuh effort yang besar, orang yang berupaya itu ekonomi juga harus settle gitu lah kan. Ya macam-macam hal kayak gitu itu yang membuat anu. Sebenarnya kalau sepengetahuan Ika tuh di kita tuh mandeknya di mana tuh program kayak penjangkauan apa semacam di Kabupaten Sintang tuh. Kita lihat nih dengan kasus yang tinggi ini kan artinya ada yang salah nih kan. Mm-mm. Ada yang salah karena kita juga lihat tuh sosialisasinya juga sekarang kayaknya enggak ada gitu kan. Mm-mm. Kurang lah, mungkin ada tapi kurang dan kita enggak tahu sih. Iya. Buktinya bahwa kita enggak tahu artinya bisa jadi kurang gitu kan. Karena kita tidak tahu ya. Sebenarnya apa sih masalah di setahu Ika lah gitu kan. Masalah di pemerintah kenapa ini kayaknya bukan jadi fokus utama atau bukan jadi konsen tertentu untuk pemerintah untuk bantu mengatasi hal ini. Sementara kan korbannya ini banyak anak-anak usia produktif kan. Itu soal tuh. Ya bukan tak berempati sama yang usia lanjut kena sih, bukan gitu sih maksudnya. Cuma karena itu kalau data di puskesmas itu kan banyak kawan-kawan tuh anak-anak muda Gen Z milenial yang ketular gitu kan. Mm-mm. Itu apa sih sebabnya kenapa barang kayak gitu sempat sampai terhenti tuh? Kayak KPA aja lah dulu mulainya tuh. Mm-mm. Kalau KPA kan terhentinya kan memang kan resource ya. Jadi memang kalau untuk resource itu sangat berpengaruh. Resource tuh duit maksudnya. Resource itu apa sih? Duit maksudnya. Mana lah kalau nak kerja bahasa nih ya, bahasa nak kerja tak ada duit kan susah ya. Ada duit tak tuh? Ada duit tak tuh kan, ngisi bensin segala apa kan. Nah, kalau kami yang macam, aku nak nyombong diri lah kan. Kalau kami macam aktivis nih sih, ndak ada mikir ke situ. Ya. Kalau kami ndak ada mikir ke situ Basisnya karena kerelawanan. ya, tapi kan yang kita sumber daya manusia yang kita jadikan di suatu lembaga kan mereka belum Ya. belum semuanya Nggak semua standar nggak- kayak gitu iya kan. benar. Nah itu maksudku. Jangankan di lembaga ya, di layanan kesehatan pun nggak semuanya juga yang dia punya kerelaan untuk betul-betul dia tuh fokus pada kesehatan, enggak kan? Pasti sama lah di semua bidang lah aku rasa itu kan. Nah, kalau sekarang kulihatnya ya. Kalau yang dulu kan KPA ada itu lebih terkoordinir. Terkoordinirnya kenapa? Karena beberapa kalau KPA ini kan lebih ke kedinasan lah ya, dia mengakomodir di kedinasan untuk program apa sih yang bisa dilakukan oleh dinas untuk penanggulangan HIV/AIDS. IMS itu masuk juga tuh di HIV/AIDS tuh kan. Nah terus kalau udah dapat tuh misalnya nih dinas kesehatan apa, dinas pendidikan apa, pemuda dan olahraga apa, BKBPP apa. Jadi masing-masing tuh mereka punya program yang memang untuk penanggulangan HIV, walaupun cuma sosialisasi. Tapi gini loh Kak, dulu ingat tuh, aku dulu pernah wawancara kau tuh soal kalau nggak salah tuh soal perda penanganan HIV/AIDS. Gimana tuh? Iya. Aku lupa lah, pokoknya Tahun waktu itu kau masih di KPA lah 2013. tuh. Itu gimana nasib perda tuh? Jadi gitu kah? Mandek. Gitu gak lah. Jadi Gimana ya, kita mau nggak buruk sangka sama susah, pemerintah. susah sebut lah ya. ya. Tapi gini John, maksudnya sebenarnya itu kan kau ingat lah, kan masuk kan di dalam perumusan perda tuh kan. Enggak, Pernah berapa kali kan kau ikut maksudnya di rapat itu kan? enggak Pernah ke? pernah. Oh berarti Aku bukan sibuk kau ya? ngejar deadline waktu Oh itu. iya. Kau cuma wawancara aku berarti waktu itu Waktu tuh. itu aku sempat wawancara, waktu itu aku lupa tuh ketua komisi C atau gimana gitu. Sama waktu itu ketua KPA-nya masih Haji Murjono kalau nggak salah di Sintang tuh.
Aku sempat Pak wawancara Rijali. beliau soal itu tuh, sedang proses, draftnya waktu itu udah masuk tuh, ya kan. Tapi belakangan waktu itu karena aku pindah tugas apa, aku lupa gitu lah kan. Tapi setelah aku pulang lagi tugas ke Sintang tuh, kayaknya Perda itu memang tidak jalan, ya kan. Waktu itu eranya ada Kaposker loh. Iya. Kaposker sampai sekarang sih dia masih, cuma tadi itulah karena resource tadi ya. Kalau dia kan dulunya kan resource-nya itu dari Dinas Kesehatan, itu mereka sebagai penjangkau. Mereka sebagai penjangkauan untuk orang-orang yang beresiko tinggi. Nah, kalau di KPA itu lebih ke advokasi dan sosialisasi, lebih ke komunikasi, informasi dan edukasi. Waktu itu Kak, masalah sebenarnya di pengetahuan kita. Masalah sebenarnya waktu itu kenapa terjadi manik itu di mana? Kalau seingatku sih kan banyak ininya kan, banyak tahap-tahap kan. Ya kita sebutnya tahap itu sebetulnya. Aku tidak tahu tuh. Tahap-tahapnya. Abis itu kan pergantian orang tuh. Atau mungkin karena dewannya merasa itu tidak ada kaitannya sama kepentingan politik. Bisa jadi, wallahu alam. Memang harus berbuat sangka. Tidak bisa tak berbuat sangka. Karena sampai hari ini setahuku tuh Perda itu nggak ada. Dan anehnya tuh maksudnya kan isu HIV ini kan nanti kan dia kan di tahun 2030 kan tadinya kan mau bebas HIV kan, bebas AIDS kan. Tadinya secara nasional, kan, ya tuh. Dan kalau itu diikutkan kan harusnya pemerintah kan tetap menyelipkan itu. Nah kemarin kan sempat KPA itu kan stopnya itu saat sebelum COVID karena dana yang ada itu untuk kebutuhan COVID. Nah akhirnya kami KPA sempat tidak jalan ya. Soalnya kalau jalan juga ya kita maksudnya jalan programnya ya, karena tidak tahu program apa karena program tuh harus dibarengi juga dengan dana. Kalau enggak ada dana, program ya enggak jalan kan. Kalau kita cuma lakukan apa yang harus memang itu sewajarnya kayak sosialisasi, waktu itu masih tetap kita lakukan walau tanpa ada dana. Itu tetap kita lakukan dan itu hanya bisa kami lakukan di kota aja. Itu ke sekolah-sekolah waktu itu, roadshow ke sekolah-sekolah. Nah tapi kan akhirnya berjalan waktu, kan tadi nih enggak ada resource. Ini jelek-jelek lah John ya, kita ini kan butuh makan gak kan, butuh makan akhirnya kita kerja di tempat lain, akhirnya yang tadinya ini jadi tidak terfokus. Nah harapannya yang memang fokus pada HIV AIDS, memang dia punya tanggung jawab pada HIV AIDS ya, tanda kutip ya, itu harusnya memikirkan itu kan. Salah enggak kalau aku ngambil kesimpulannya bilang pemerintah ini tidak tanggung jawab? Enggak tanggung jawab. Memang betul enggak tanggung jawab. Enggak tanggung jawabnya gimana? Ini jelek ya John ya. Aku tuh, sampai ada pakai aku. Aku tuh ya pernah nguruskan obat ARV tuh ke Pontianak seorang-seorang. Antiretroviral virus, obatnya orang dengan HIV. Aku ngurus ke Pontianak seorang-seorang, aku berkelahi dengan orang Pontianak seorang-seorang cuma supaya obat tuh cepat sampai ke Sintang karena teman-teman tuh udah berpinjam-pinjam. Cuma pinjam 3 hari, nanti aku kasih kau 3 hari ya bertahan. Kalau 3 hari bertahan mau enggak mau aku ke Pontianak, aku bilang aku ke Pontianak, aku pastikan obat itu udah langsung kirim. Karena kalau langsung kirim kan hari besok nyampai kan kita ke Sintang kan. Benar nggak sih kalau obat itu terlambat dikonsumsi, nggak sesuai jadwalnya bisa bikin stadium? Bukan stadium, resiko resisten. Resisten pada, bukan jadi nambah dosis. Udah nggak mempan, ARV-nya udah nggak mempan gitu. Makanya teman-teman yang kami-kami ini itu tuh walaupun enggak ada nih, udah lah ya resource enggak ada, tapi kami tuh tetap memastikan bahwa pertama obat tuh tetap ada. Yang kedua pemeriksaan tuh tetap ada. Pemeriksaan HIV secara gratis tuh itu tuh tetap ada. Jangan sampai enggak ada pemeriksaan tuh. Yang ketiga tetap adanya pendampingan.
Karena kalau orang nih, pertama dia datang, dilakukan pemeriksaan HIV, positif, harus ada pendamping. Setelah pendamping dia positif harus apa? Harus ada ARV. Udah cukup gak sebenarnya 3 ini sih sebenarnya udah cukup kalau ada 3 nih terus bertahan di Sintang. Nah cuma menuju pertama orang tuh mau lakukan pemeriksaan, berarti kan harus dengan kesadaran dia sendiri dia mau lakukan pemeriksaan. Kalau enggak dia tengah sakit dilakukan pemeriksaan. Nah itu. Jadi enggak. Kalau ini melihat gambaran kita soal keterlibatan dan niat pemerintah untuk ikut campur dalam penanganan HIV itu. HIV ini kan dia bisa dalam tanda kutip itu gawat lah. Yang ancamannya juga soal nyawa gitu. Kalau salah penanganan ini nyawa melayang. Yang gawat gitu aja pemerintah nggak serius tuh. Apalagi yang IMS 126 tadi. Takut kali, pemerintah takut kali, masih takut kali dengan HIV. Padahal udah standar umum, udah masuk di penyakit standar umum. Ya, maksudnya dia udah penyakit yang biasa. Bukan nggak stigma, memang masih takut. Maksudnya udah kayak dibiarkan ya, biarlah. Kan tidak yang berbuat. Jelek-jelek itu bahasa kayak gitu. Karena aku pernah loh John dengar orang ngomong kayak gitu. Padahal mereka enggak tahu orang yang positif HIV ataupun orang yang positif IMS, orang yang kena IMS, belum tentu mereka yang melakukan kejahatan itu, bukan kejahatan, astagfirullahaladzim, melakukan kesalahan. Kayak ibu-ibu, jelek ini aku lalu kan ibu-ibu. Nah, makanya kenapa ibu hamil itu dimasuk faktor resiko tinggi, karena apa resikonya kalau dia positif HIV atau dia positif IMS, dia lagi hamil, resikonya kemana? Ke anak, ke bayi. Sedangkan kita nak mutuskan mata rantai penularan. Yang jelas, ini ya aku kasih clue ya menurut aku nih, otak aku nih, yang jelas-jelas memutuskan mata rantai yang paling mudah, itu yang mana? Hubungan seks atau ibu hamil, atau orang yang cari hubungan seks. Kalau aku bilang, yang paling mudah memutuskan mata rantai penularan, itu dari ibu ke anak. Jelas, benar enggak? Seorang ibu positif akan jelas dia memutuskan mata rantai ke anaknya. Tapi kalau hubungan seks, aku pekerja seks, mau memutuskan mata rantainya di mana? Kecuali aku berhenti jadi pekerja seks, putuslah mata rantai itu dan aku fokus kepada apa yang harus aku lakukan. Nah tapi yang jelas nih, yang ibu hamil nih, yang jelas ya nih ya, pemerintah tuh enggak peduli. Kau bayangkan sampai sekarang teman-teman yang positif HIV itu mau melakukan persalinan aja masih ditolak. Padahal mau jujur. Nah makanya saya bilang serba salah lah budak-budak nih. Mau jujur tidak diterima, tidak jujur lalu dibilang itulah orang dengan HIV itu suka nak sembunyi-sembunyi, nak mau kasih tahu kalau dia kena HIV gini. Kan kalau tahu kan kami udah siap, kata dia bilang. Padahal saat mereka jujur, oh enggak bisa kak, kami karena ini. Coba kalau dia tak jujur, langsung ketahuan pula, udah terlanjur. Dapat kabar dulu ini gini ya, kalau orang umum, orang awam, kayak kami tidak ngerti soal medis semacam, mungkin terjadi stigma mungkin masih wajar ya, gitu kan. Ini petugas medis sendiri melanggengkan stigma macam gitu kan. Jadi makin buat kayak gitu jadi jangan penanganannya itu tidak akan ada ujung, tidak akan ada target, tidak akan ada pernah evaluasi itu semacam. Akibatnya dia itu tinggi, entah itu juga tinggi. Nah itu dia makanya kenapa salah satunya IMS di Sintang tuh tinggi. Pertama, kalau aku lihat tadi seks bebas budak-budak kan, karena yang terinfeksi itu kebanyakan dari usia produktif. Karena apa? Mereka tuh enggak paham John. Mereka melakukan hal-hal yang beresiko tuh mereka enggak paham. Paling yang mereka paham itu kalau ya udahlah mereka melakukan hubungan seks nanti jatuh hamil kan, hamil. Tapi mereka tuh enggak tahu kalau kau melakukan hubungan seks kau enggak tahu status orang yang kau ajak hubungan itu, resikonya apa?
Jadi gini tuh, Itu. salah satu yang ini sering lihat di Twitter lah aku sih, lihat kawan-kawan di Twitter yang bergerak di penjangkauan tuh. Mereka tuh sering ngeluhkan soal stigma itu, sehingga untuk sosialisasi ke masyarakat pun kadang-kadang harus berhadapan sama stigma yang dibikin sama masyarakat juga tuh. Betul. Misalnya tuh gini lah, kita kasih gambaran contoh paling dulu tuh di Jakarta tuh ada kelompok penjangkau yang putus asa ngelihat bagaimana pemerintah bersama aparat tuh gagal memberantas peredaran narkoba suntik, ya kan? Jadi kawan-kawan kelompok penjangkau ini kemudian tuh mereka berinisiatif karena penularan HIV itu kan biasanya jarum suntik yang digunakan sama-sama nih, ya kan, gitu kan? Jadi mereka tuh berinisiatif mendatangi para pengguna narkoba suntik itu untuk berbagi kasih jarum kan, supaya mereka tuh tidak pakai jarum yang sama gitu lah. Tapi itu pun masih dianggap langkah problematik yang disalah-salahkan tuh sama aparat dan pemerintah. Padahal aparat sama pemerintah ini punya tanggung jawab untuk ngurusin memutus peredaran narkoba. Kayak Putau lah kan. Putau itu kan biasa pakai jarum suntik gitu-gitu lah kan. Itu tidak gagal dilakukan pemerintah, tapi ketika ada kelompok penjangkau sedang berupaya menghentikan penggunaan jarum suntik bersamaan tuh malah dikasih cap jelek juga gitu. Dianggap sebagai pro penggunaan narkoba, dianggap permisif gitu sama penggunaan narkoba. Atau misalnya contoh paling gamblang tuh kayak misalnya kayak di mungkin ya kejadian di tempat kita juga tuh. Hari ini kalau kita pergi ke sekolah-sekolah misalnya tuh sosialisasi soal Reproduksi atau seks gitu kan. kesehatan reproduksi remaja, terus penggunaan alat kontrasepsi sebagai pengaman gitu kan, misalnya kayak kondom gitu misalnya kan. Itu juga kadang-kadang bahkan sekolah nolak tuh, Iya, ya kan, pasti. kan itu soalnya kan. Jadi Soalnya aku pernah tolak kayak gitu. gitu ya. Itu Wah. gimana tuh? Cerita-cerita tuh. Kalau yang Nggak usah sebut nama sekolah lah. iyalah, kalau yang jarum tuh memang udah ada dulu, kita namanya programnya tuh layanan alat suntik steril. Nah, Sintang waktu itu enggak masuk. Ya. Pontianak aja. Di Pontianak, Singkawang sama satunya apa ya? Ketapang udah salah saya. Waktu itu masih di KPA, programnya KPA. Sintang enggak ada karena data untuk pengguna jarum suntiknya enggak ada. Mantan pengguna ada tapi dia tidak menggunakan. Dia jangan mantan pengguna. Jadi dulu tuh namanya layanan alat suntik steril. Jadi memang teman-teman yang pengguna narkoba suntik itu menukarkan jarum suntiknya untuk mendapatkan jarum suntik baru yang steril. Itu aman. Waktu itu sempat ada ini kan, tapi ya tadi itulah gunanya ada komisi, waktu itu kan Komisi Penanggulangan AIDS yang KPA yang meinikannya kan. Jadi itulah gunanya karena yang nanti akan bertanggung jawab ya teman-teman di KPA itu gitu. Maksudnya dan teman-teman karena kan itu kan sudah ada ininya kan, maksudnya pembagiannya nanti di penjangkaunya siapa, ininya siapa, itu bertanggung jawab kalau memang betul dia pengguna, dia ini. Kalau dia hanya jarum suntiknya dijual dia kan beda lagi tuh, nanti dia kena teguran atau apa. Jadi banyak hal. Nah, sama dengan teman-teman yang kita waktu itu sempat ada kondom gratis tuh, pembagian kondom, malah kita ada outlet kondom namanya. Jadi outlet kondom itu ada di tempat-tempat yang beresiko tinggi. Jadi kayak dulu tuh kita tuh di Merano itu ada, terus di beberapa kafe itu kita siapkan. Oh, itu yang kayak di Papua ada ATM kondom itu Iya, gitu kayak ya, gitu. Jadi bisa mendapatkan kondom itu secara gratis. Jadi enggak ada malu, enggak ada apa. Nah, itu hanya bisa di tempat-tempat yang memang sudah kita pantau. Jadi enggak sembarangan juga. Tapi akhirnya kan itu kan sempat jadi perdebatan kan dulu kan dengan teman-teman dengan KPA dengan kedinasan lain kan. Tapi kita tunjukkan kalau memang penempatan outlet itu bukan di tempat-tempat yang umum, itu memang khusus di tempat-tempat yang beresiko. Jadi mereka tidak ada lagi bahasa kami tidak ada kondom kak, kata dia bilang kan. Bayangkan lagi periksa tiba-tiba IMS ada. Kau dulu bulan lalu tak ada, apa bulan sekarang kami tidak pakai kondom kak. Ngapa kau tak pakai kondom? Soalnya kondom kami tidak ada, kata dia bilang, mau beli mahal. Habis itu tamunya tidak mau disuruh pakai kondom. Kan kita udah tahu caranya gimana kalau tamu tak mau pakai kondom. Kau mau pilih apa? Kan itu pilihan, saya bilang gitu. Kita udah itu kan pilihan. Nah akhirnya
pemerintah pun paham itu kan, karena itu kita ngeletakkan memang bukan di itu. Nah, pada saat melakukan sosialisasi, kalau saya kan di SMA saya rasa itu sudah wajar untuk dilakukan informasi-informasi, edukasi-edukasi terkait kesehatan reproduksi, kemudian hubungan seksual itu seperti apa, kemudian cara penggunaan kondom seperti apa. Maksudnya cara penggunaan yang baik dan benar. Dalam arti kata itu untuk untuk yang tadi tuh menjaga supaya tidak terjadinya penularan pada hubungan seksual. Memperkecil risiko. Memperkecil risiko. Tapi tetap akhirnya tidak boleh. Jadi harus dalam Sama guru dan kepala sekolah gitu maksudnya. dalam mensosialisasikannya itu kondom tuh lebih ke alat kontrasepsi akhirnya. Jadi Jadi kalau alat kontrasepsi pemikiran budak-budak akhirnya ya supaya tidak hamil. Tapi budak-budak tidak mikir kalau sebenarnya dia pakai kondom itu bisa mencegah kau kena IMS, bisa mencegah kau kena HIV, bisa mencegah kau kena yang lain-lain. Gitu kan? Yang bikin pusing tuh sebenarnya gini tuh Kak. Masyarakat kita ini mah munafik sebenarnya tuh. Kau Apa ya kalau- masalah satu nak kau masuk. Kau bilang masyarakat salah satu Masyarakat kita ya kalau ketika jemput masyarakat kan aku bagian masyarakat juga. iya. Jangan-jangan aku bagian dari orang yang munafik Nah, ya. itulah dia. Jadi masyarakat kita tuh sering munafik itu gini ya. Ada orang jadi advokator atau macam apa istilahnya itu ya, macam public educator kasih sosialisasi penggunaan kondom. Mereka keberatan nih, dianggap kita permisif sama seks bebas lah, macam-macam gitu kan. Tapi mereka suka lupa satu hal, bahwa di setiap bisnis retail, Indomaret, Alfamaret itu kondom ada tuh. Iya. Bisa didapat dengan mudah gitu, bisa dibeli dengan mudah. Sekarang kan pilihan di kita tuh sebenarnya gini tuh. Kita mau anak-anak kita beli kondom dengan bertanggung jawab karena dia dapat ilmunya dari para penyuluh, atau dia beli kondom dengan kemauan sendiri tanpa kesadaran guna kondom itu apa gitu kan. Nah, hari ini orang kalau ada public educator yang kasih penyuluhan kayak gitu suka dinyinyirin kan. Pernah enggak mereka nyinyirin tuh Indomaret, Alfamart yang dekat sekolah yang juga jual kondom? Kan banyak kan Indomaret, Alfamart dekat sekolah gitu kan. Oh, kondom bisa diakses dengan bebas gitu kan. Celakanya bukan soal dapat kondom mudah, bukan. Ini adalah soal orang pakai kondom dengan bertanggung jawab, dengan benar atau enggak, ya kan? Kalau dia enggak dapat penyuluhannya, kan sangsut juga tuh jadinya kan. Sangsut, tetap. Maka saat melakukan sosialisasi itu saya kena tegur kan waktu itu kan, kena tegur. Tapi akhirnya saya pun berdebatnya karena menurut saya tuh harusnya pola pikir kita dirubah. Ya. Jangan melihat segala sesuatu tuh dari sisi buruknya aja. Ambillah sisi baiknya. Lihat juga kenyataannya. Iya ya kan? benar. Kita ambil sisi baiknya. Kalau dari sisi baik pun ndak ada, udahlah. Ndak diterima pun sila gitu kan. Tapi ini kan ada sisi baiknya. Sisi baiknya kami yang udah ngerasakan di lapangan nih, kami yang udah ngerasakan. Dan sisi baiknya yang bisa ngerasakan mereka yang melakukan pekerjaan itu terasa. Kalau mereka ndak pakai itu gimana? Iya. Itu. Jadi ada gini juga nih Kak. Ini kaitannya sih mungkin ke agak-agak berbau sosiologi lah, gitu kan. Berbau antropologi lah. Sekarang tuh kan kita lihat tuh kayak perkembangan teknologi informasi kayak internet tuh kan cepat tuh sekarang kan. Sekarang bahkan orang bisa mengakses berbagai macam konten yang dia mau itu dianggap masyarakat bagus tidak bagus tuh semua orang bisa mengakses tuh, tinggal pasang VPN selesai kan gitu kan. Habis itu fenomena pertama, lihat media sosial apa semacam. Media sosial kita bukan hanya di kita sih, di seluruh dunia media sosial itu selalu ngasih gambaran yang kita lihat tuh kan jadi influencer kan kayak kenikmatan hidup, kemewahan hidup gitu-gitu kan. Itu tuh akrab kan teknologi informasi yang kencang soal kenikmatan hidup itu ke anak-anak yang usia produktif nih, ya kan. Jadi maaf kata ya saya kasih contoh misalnya gini lah. Lihat kawan beli iPhone, pengen juga beli iPhone kan. Sementara di kampung orang tua mungkin noreh gitu kan. Kemampuan enggak ada gitu. Lihat kawan beli motor keren, pengen juga tuh motor keren gitu kan. Lihat kawan punya tas bagus, pengen juga tas bagus gitu kan. Budaya konsumerisme itu sebenarnya kan ditularkan lewat
ya konten-konten TikTok, konten-konten Instagram apa semacam itu kan semua orang memalsukan diri jadi orang kaya kan sebagian besar kan gitu kan. Itu kayaknya kemudian membuat itu tadi itu ada pilihan-pilihan buat generasi sekarang. Jangan-jangan kalau mau dapat sesuatu dengan ekspektasi tinggi supaya bisa mendapatkan itu salah satunya alternatifnya mungkin ya dengan kasih jasa seks tuh misalnya gitu. Ya, yang lebih mudah ya. Tak Jadi ada modal. jadi sebenarnya gini ya, Bapak Ibu guru kita, tokoh masyarakat kita, pejabat-pejabat kita, masyarakat kita umum secara luas ini juga harus lihat kenyataan bahwa kita tidak satu tutup mata tuh bahwa fenomena anak muda jual kasih jasa layanan seksual tuh udah hal biasa gitu kan. Ya udah jadi rahasia umum tuh kayak di Sintang kayak gimana kos-kosan tuh bisa jadi kos-kosan yang sewa per jam sebentar gitu kan, ya kan. Hotel beberapa penginapan yang mulai sepi juga dia mainkan skema bisnis yang sama gitu kan. Seharusnya tuh ya kita udah satu mata dengan hal itu gitu kan. Iya, dulu tuh waktu itulah dulu lagi kan ngenang terus lah nih kan ada KPA nih ngenang ya. Tak kapan ya nanti KPA nih bisa itu lagi kan. Jadi dulu waktu ada KPA itu setiap ada razia itu kita diikutkan. Jadi yang diperiksa tuh bukan hanya narkoba, tapi HIV-nya juga. Nah, itu lebih cepat kan, HIV-nya juga sama IMS-nya juga, gitu. Karena kan bisa langsung tuh. Tapi kalau yang IMS cuma bisa yang lewat darah, yang pemeriksaan lewat darah, berarti yang sipilis ya. Tapi kalau yang lainnya kan lama tuh prosesnya. Paling akhirnya jadi pendampingan pada misalnya yang dirazia nih perempuan yang lebih mudah. Lebih mudah kita sebenarnya untuk lakukan pemeriksaan tuh lebih mudah di perempuan, John. Oh, iya. Laki-laki susah, John, diajak pemeriksaan. Oh gitu ya. Kalau tak ada sakit, tak ada mau diperiksa. Kalau perempuan nih sakit tak sakit kita ajak periksa. Oh apalagi ada IMS yang lagi ramai itu kan, yang dibilang sipilis tuh ya. Nah, Sipilis kan masa inkubasinya panjang ya, jadi lebih mudah tidak ketahuan ya. Jadi dia pun kalau misalnya terjadi sesuatu di alat kelaminnya, itu enggak terasa kalau dia kena sipilis, enggak terasa. Gitu. Tapi setahun kemudian timbullah gejala lain, misalnya ruam di tangannya. Ada nak ruam? Tolong dilihat. Kayaknya tidak ada sih. Ruam, tadi di mana serahlah dia mau ruam di mana kan. Masing-masing orang akan beda-beda tuh, gejalanya akan beda-beda. Tapi memang jangka waktunya lama. Oh gitu. Dan enggak ada rasa. Kecuali kalau kau langsung udah kena GO kan, gonore kan, tuh langsung tuh. Itu kan hari ya. Itu ya. Kencing nanah tuh. Kak, ini Kak. Jadi ini kan kita studi kasusnya tuh lah ya, kayak di satu puskesmas saja di Sintang tuh udah segitu banyak. Ada kemungkinan di puskesmas lain juga angkanya juga enggak kalah banyak gitu kan. Hal mendesak yang menurut Ika mestinya diambil langkah oleh pemerintah apa tuh kayak gitu? Kalau menurut aku lah ya, suka aku kalau. Nggak apa-apa, kita masyarakat kan sama bayar pajak. Kan apa salahnya kan cuma ngomong ya kan? Masih saran. Kalau aku sih dilihat dulu tuh apa yang apa maksudnya tuh dari data tadi tuh faktornya tuh banyaknya di mana. Kalau ternyata banyak di anak-anak sekolah, udahlah lakukanlah edukasi yang benar di sekolah. Yang benar, edukasi yang benar, bukan hanya edukasi yang abal-abal. Udah ada program selesai edukasi selesai. Dapat tantangan PPD. Tak ada, aku tak suka yang macam tuh. Maksudnya yang betul gitu, betul-betul. Kalau bisa, nih kita macam ngomong kayak gini ya Pak John. Mana cukup cuma sejam. Nah akan ada waktu lagi, udahlah kalau anak sekolah kan cuma dia kan kita tuh dikasih waktu ya kan. Itu pun kita dikasih waktu jam misalnya jam olahraga, itu dipakai untuk kita sosialisasi. Coba nih sekolah nih punya pikiran tahap ke setiap tahun penerimaan murid baru tuh. Fokuskan dalam itu tuh, nah tapi bukan hanya bentuknya tuh, bukan hanya edukasi yang udah bahwa kamu tahu ndak ini adalah ini penyakitnya ini ada yang gitu. Jadi sekarang udah mulai buat mereka tuh berpikir, oh ini sakitnya kayak mana, kalau orang sakit kayak gini nih nanti kayak mana. Misalnya jadi kayak ada kayak
kalau kita lakukan pelatihan-pelatihan kecil tuh, kayak Jon, kalau kayak budak-budak kita biasa ngumpul-ngumpulkan budak-budak kayak diskusi gitu. Jadi biasakan budak-budak ini dengan diskusi, bukan hanya suruh dengarkan. Oh iya, siap ada pertanyaan. Apa? Semua pun bisa macam tuh Tapi aku lihat tuh gini Kak, masalahnya tuh. Kayaknya ya, ini dugaan ya. Ini anu lah secara psikologi. Ada dulu tuh nggak salah tuh dibaca di psikologi sosial lah namanya. Jadi tuh kadang-kadang tuh tindakan yang dianggap pemerintah solutif tuh sebagai solusi tuh kadang-kadang tuh dia hanya jadi solusi di masalah hilir. Misalnya itu ada angka kasus sekian ratus gitu kan, jadi dia fokus ngatasi yang itu gitu kan. Tulah kan. Nah, padahal semua masalah di dunia ini tidak muncul dari ruang hampa. Semua masalah di dunia ini ada sebab ada akibat. Yang tidak pernah sampai ke sebab awal itu adalah ketika evaluasi tidak pernah jalan. Misalnya pemerintah bikin program apa gitu untuk mengatasi sebaran IMS, terus dia bikin program apa gitu, evaluasinya kurang, jadi tidak tahu nih masalah di hulunya apa nih. Tadi kan beberapa obrolan kita tadi itu kan soal masalah di hulu tuh ada banyak tuh misalnya tuh kayak soal lokalisasi. Itu kan termasuk salah satu masalah hulunya kan. Karena di hulunya tuh tidak diperbaiki, hilirnya tuh jadi menuai masalah kan kita kayak gitu tuh kan. Ini kan kurang lebih kayak banjir lah gitu kan. Sekarang ini pemerintah sedang menuai masalahnya karena pemerintah tuh fokus pada penyelesaian masalah-masalah di hilir. Masalah-masalah di hulu kayak sosialisasi, kayak edukasi orang pakai alat kontrasepsi, kayak soal apa ya, nyebarkan pengetahuan seksual dan seks edukasi ke anak usia dini juga kurang ya kan. Akibatnya itu tadi tuh hari ini pemerintah dan kita semua masyarakat tuh menuai masalah semua tuh. Bisa enggak gitu sih? Betul sih kira-kira. Iya, maksudnya gini. Soalnya enggak ada pengalaman advokator. Iya, enggak. Kadang tuh karena aku kan orangnya mungkin aku terlalu simpel kali ya, terlalu simpel memikirkan sesuatu tuh, ngapa bah ndak kayak itu, gitu, ngapa bah gitu kan. Yeah. Jadi sebenarnya bah paling mudah, mudah menurut aku lah ya, menurut aku ya, mudah. Misalnya data yang didapat ini misalnya dia budak mana gitu kan, budak mana, daerah mana, kita kalau dia dilakukan pemeriksaan. Itulah jeleknya kalau tidak ada pendampingan. Kalau yang kasus kayak gini nih, kenapa pentingnya ada pendampingan? Kita akan tahu apa sih yang sebenarnya. Nih, betul. kau nih dapat ini kayak mana model? Kalau dia di klinik misalnya kan, ditemukannya di klinik atau di beberapa puskesmas kan, misalnya di puskesmas mana yang itu kan dia ditemukan. Ada ndak orang puskesmas tuh sampai menelusur? Ini budak ini nih di mana? Gimana bisa dapat? Terus siapa-siapa aja? Budak mana yang udah pernah hubungan sama dia? Nah, kalau kami dulu itu kan sampai kami telusur. Kau ke siapa? Ini siapa? Oh, dia udah punya ini ndak? Udah punya suami ndak? Dia udah punya istri ndak? Terus dia kemana-kemana? Itu tuh udah kita kayak apa sih? Udah kita tanda muka tuh udah ditanda. Gimana? Tinggal yang ke sana udah belum kau datangi? Belum Kak, ini kita lagi oh gimana caranya ya Kak ya ngomongkan supaya ini gini. Kan itu kan sebenarnya bisa John. Paling mudah. Karena apa? Sesuatu yang menular itu kan sebenarnya paling mudah kita dapati dari sumber penularannya. Ada sumber. Misalnya aku tertular. Aku nih lah yang bisa tahu kemana aku bisa nularkan. Kan kita udah tahu kalau IMS penularannya hanya dari hubungan seksual. Tinggal tanya aja, nih aku nih kok hubungan seksualnya kemana-mana aja. Kesini. Jujur, kalau dia enggak jujur kan udahlah kita ambil sisi anaknya dulu kan. Nah nanti ketemu misal aku pernah hubungan seks sama si A. Tanya lagi nanti si A dapat nih kalau hasilnya positif. Positif IMS misalnya kan. Kau kemarin hubungannya kemana-mana aja. Itulah aku kesini. Nanti dapat lagi. Misalnya aku ke politisi X gitu kan, ke pejabat Y gitu. Ujung-ujungnya John akan dapat beberapa orang yang tadinya itu enggak bisa kita jangkau. Nah itulah ngapa penting aku suka bilang pentingnya ada pendampingan di setiap kejadian yang penularan. Kejadian kasus-kasus penularan ya. Kayak kalau TBC kita enggak bisa karena dia lewat udara.
kita tidak mungkin nanya ke udara kan, Mm-mm. yang apa semua kita salahkan pada angin kan, tidak mungkin kan. Kita kan bukan eng, Ah. avatar eng. Tapi kalau dari hubungan seks, ini kan kita bisa Iya. tahu karena apa? Ada hubungannya, Pak. Ada A sama B-nya. Ada Gitu. bersentuhan. Iya, ada pertukarannya. Iya. Nah, kalau tidak ada kan kita tidak bisa anaknya. Nah, kalau ada pendamping akan lebih mudah untuk mendapatkan ya minimal tuh kita bisa tahu kau ada berhubungan sama siapa. Tapi kalau dia cuma ke puskesmas kan udah cuma dapat obat udah. Terakhir. Besok datang lagi sembuh dah gitu kan. Terakhir 2 kalimat untuk pemerintah atau sama generasi sekarang. 2 kalimat ya. Kalau bisa 1 kalimat bagus. Kalimat ke kata. Kata-kata hari ini. UEA. Apa ya? Pesan ke pemerintah lah gimana nih soal ini nih dengan fenomena IMS kayak sekarang tuh gimana tuh? Mestinya pemerintah melakukan apa tuh kira-kira? Buka mata. Buka mata. Oh keren tuh. Pemerintah buka mata. Buka mata. Quotable loh. Jangan sampai anak kau yang kena baru kau buka mata. Kalau Atau hari- keluarga kau yang kena baru kau buka mata. Kalau hari ini kau aman bukan berarti besok anak cucu kau aman. Kan gitu. Tuh. Aku pernah nih anak Ijon ya. Kita ngomong anu lah ya. Aku pernah gitu kan Jon. Pertama dia stigmakan kita. Teman-teman yang positif di stigmakan. Sampai ku bilang, jangan ya. Kalau ada keluarga kau atau siapapun dekat dengan kau akhirnya positif HIV, kau baru kelimpungan. Kau baru nak ngurus sana sini. Cuma gara-gara kami minta tolong bah siapkan ini. Karena ini kalau kita lakukan pemeriksaan kan tidak bisa nih. Jadi kayaknya tuh dianggap sebelah mata mungkin dia. Saya pun tidak tahu apa Jangan dia. tutup mata, tutup mata. Tutup mata. Tahu. Nah, akhirnya tiba-tiba saya bilang, kok orang ini datang ke sini terus itu Kak ininya positif HIV. Baru kau sadar. Baru kau buka mata kan bahwa maka kau tanya sekarang kata-kata baru aku mikir, buka mata kian. Buka mata. Kalau udah kena keluarga atau apa baru kian ngerasa. Ya intinya itulah ya. Para pejabat dengerin tuh, pejabat, politisi kan ngurusin legislasi, ngurusin ngadvokasi masyarakat juga lah lewat proses-proses legislasi. Tadi tuh salah satu nih yang jadi PR buat para legislator tuh perda penanggulangan HIV/AIDS di Sintang enggak ada gitu. Hal yang seserius itu aja enggak ada gitu kan. Gimana kita mau tahu komitmen pemerintah ngatasin sebaran IMS gitu kan. Yang relatif ya tidak berbahaya kayak HIV gitu kan. IMS HIV ya mereka kayak gitu kayak angin-anginan gitu kan. Apalagi IMS. Apa karena gratis kali ya? Jadi kalau dipanjangkan nih bisa sampai jam 3 subuh nih kawan-kawan gitu kan. Jadi sekian dulu dari kami. Inilah podcast Kepala Batu. Kepala batu. Susah sih keras. nyebutnya tuh. Keras kepala batu. Pantas lah kau ngundang aku. Sekian dan terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pod Club Podcast Kepala Batu.